Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan teman-teman masih tetap sehat selalu ya. Berjumpa lagi di mata kuliah aplikasi TIK dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Di kesempatan kali ini, kita akan rehat sejenak dari aktivitas praktik. Dan kita akan mencoba mengenal sebuah sistem dalam jaringan yang bernama Open Journal System atau biasa disingkat OJS. Ya. Sebelum masuk ke materi, saya akan jawab dulu kenapa kita sebagai akademisi perlu tahu mengenai OJS dan templating ini. Di dalam OJS ini, nanti kita akan bahas juga kaitannya dengan artikel ilmiah dan jurnal ilmiah. Ya. Pengetahuan mengenai OJS ini akan teman-teman perlukan ketika teman-teman akan mempublikasikan sebuah artikel ke dalam jurnal daring. Karena saat ini, publikasi artikel ilmiah itu sudah menjadi salah satu syarat untuk teman-teman mengikuti ujian sidang skripsi. Kalau dulu, mahasiswa mau lulus itu syaratnya meneliti ke lapangan, terus tulis skripsi. Sekarang, mahasiswa juga mesti punya terbitan di jurnal online. Insya Allah, dalam pembelajaran kali ini, bagi teman-teman yang belum tahu bagaimana caranya tulisan ilmiah saya bisa dipublikasikan, mudah-mudahan bisa memberi pencerahan ya. Sebetulnya konsep jurnal ini udah ada dari dulu, tapi kita akan perjelas kembali apa perbedaannya dengan era yang serba online ini sekarang. Oke, mudah-mudahan teman-teman paham dulu ya tujuan pembelajaran kali ini. Kita akan lanjut. Sebelum lanjut, ya, kita ulas dulu apa yang udah dipelajari di kesempatan sebelumnya. Karena ada beberapa prasyarat yang dibutuhkan sebelum kita lanjut ke materi mengenai OJS dan templating ini. Bagi yang belum mengikuti seri sebelumnya, teman-teman bisa cek link yang ada di deskripsi ya. Baik, kita akan ulas sedikit mulai dari formatting ya, atau pemformatan. Nah, teman-teman perlu tahu dulu cara memformat teks dalam sebuah software perangkat pengolahan kata ya. Yang biasa teman-teman pakai itu Microsoft Word ya. Karena nanti tulisan kita itu akan disesuaikan gayanya dengan kebutuhan jurnal. Modulnya sudah saya bagikan di minggu awal, silakan cek kembali materinya di kelas Google-nya masing-masing ya. Kedua, teks karya ilmiah. Teman-teman mesti tahu dulu ya mengenai itu. Dari segi kebahasaannya, strukturnya, metode menulis karya ilmiah ya. Kalau teman-teman lupa, nanti teman-teman bisa buka lagi deh buku paket SMA-nya yang kelas 11 ya, yang ada di kurikulum 2013 ya. Lalu yang ketiga teman-teman mesti paham dulu bagaimana kutipan dan daftar pustaka dimuat dalam sebuah karya ilmiah. Di beberapa pertemuan lalu kita sudah sempat membahas ya mengenai pembuatan daftar pustaka. Ya, otomatis yang waktu itu pakai Mendeley ya. Oh ya, penulisan citasi dan daftar pustaka itu nggak selalu sama di setiap tempat. Ada yang pakai catatan kaki, ada yang pakai MLA, Vancouver, dan sebagainya. Tapi dalam contoh ini kita akan pakai sistem pengutipan APA ke-7 ya, APA ke-7 gitu. Nah, itu prasyaratnya teman-teman ya. Oke, untuk memulai, ada istilah yang perlu kita pahami terlebih dahulu berkaitan dengan OJS ini, yaitu jurnal dan artikel. Definisinya nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Yang jelas gini, teman-teman ketika kita bikin penelitian, terus kita tulis ke bentuk karya ilmiah, artinya teman-teman akan menulis sebuah artikel, bukan menulis jurnal. Karena artikel itu adalah bagian dari jurnal. Bisa dilihat ya definisinya bahwa jurnal itu adalah majalah publikasi. Ya. Kita tahu kan, kalau majalah itu memuat nggak cuma satu artikel aja. Dalam bahan dalam majalah itu ada beberapa topik yang dibahas gitu. Nggak dari awal sampai akhir ngomongin itu aja ya. Jadi kalau gampangnya, artikel itu ibarat bab dari buku, dan jurnal itu adalah bukunya. Paham ya? Nah, saya bedakan istilah ini karena lumayan banyak terjadi salah konteks gitu. Banyak yang bilang lagi tulis jurnal nih ya. Nah, pernyataan kayak gitu kurang tepat gitu. Mudah-mudahan mulai sekarang teman-teman jadi bisa lebih paham bedanya jurnal dan artikel. Jadi, OJS yang akan kita pelajari ini adalah sistem yang menampung terbitan jurnal. OJS itu bagian yang lebih gedenya dari jurnal gitu ya. Kalau barusan artikel sama jurnal saya ibaratin bab sama buku, bab buku dan buku ya. OJS ini boleh dibilang adalah toko bukunya atau perpustakaannya, di mana seseorang itu bisa lihat jurnal-jurnal yang di dalamnya ada artikel-artikel gitu ya.
Oke. Nah, saya mau tegaskan dulu ya, pembahasan mengenai OJS ini kita diskusikan dari sudut pandang mahasiswa. Kalau ada Bapak Ibu dosen atau akademisi lain yang nonton video ini, yang ingin tahu dari segi pengelolaannya atau manajerialnya, dan hal lain sebagainya, insya Allah kita akan bahas di video yang berbeda. Karena di sini saya pun bukan pakarnya jurnal gitu. Saya di sini akan coba ringkas saja pemahaman mengenai OJS ini berdasarkan pengalaman sebagai penulis dan pengguna saja. Ya. Tapi kalau pertanyaan yang teman-teman ajuin seputar OJS ini, ya, teman-teman akan tetap saya jawab kok ya semampu saya. Sekarang kita mau tahu dulu Open Journal System itu apa sih? Gitu. Oke, di sini kita baca ya. Open Journal System atau OJS yaitu platform pengelolaan jurnal ilmiah secara online. OJS memungkinkan pengelola jurnal untuk migrasi dari sistem pengelolaan offline menjadi online gitu. Mulai dari sebuah manuskrip yang dikirim oleh penulis, proses reviewing, tracking, dan sebagainya, hingga manuskrip tersebut diterima untuk diterbitkan dalam sebuah jurnal. Semuanya bisa dilakukan dengan OJS. OJS ini hampir dimiliki oleh setiap kampus ya. Dari definisinya, mana istilah yang teman-teman rasa asing ya? Mungkin manuskrip ya. Yang disebut manuskrip di sini adalah tulisan yang harus ditinjau kesesuaiannya gitu. Setiap jurnal itu punya standarnya masing-masing teman-teman ya. Baik dari segi isi, bentuk, format, maupun kesesuaian kontennya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di prosesnya ya. Oke, ini adalah contoh salah satu OJS yang ada di kampus kita. Teman-teman kalau mau lihat langsung, boleh akses link yang warna biru itu ya. Nah, saya mau ceritain dulu kenapa OJS ini ada gitu ya. Nah, ini pengalaman juga ya teman-teman ya. Nah, kampus itu kan lingkungannya buat para akademisi gitu, baik itu dosen maupun mahasiswa. Kaum akademisi ini punya kewajiban buat nerapin keilmuannya di masyarakat, sampai ngasih kebermanfaatannya buat masyarakat ataupun akademisi lainnya. Salah satunya lewat tulisan ilmiah. Kalau dulu, sebelum era internet seperti sekarang ini, yang namanya jurnal cenderung dipublikasi dalam bentuk cetak. Makanya, teman-teman bisa lihat, jurnal itu punya sampulnya tuh ya, di sebelah kanan. Kalau terbitan majalah itu kan biasanya ganti cover boy lah gitu ya, ganti modelnya. Nah, kalau jurnal itu yang ganti adalah volumenya beserta artikel-artikelnya juga gitu. Oke, jurnal dalam bentuk cetak ini biasanya bisa teman-teman temui di perpustakaannya masing-masing ya, di perpustakaan kampusnya masing-masing. Makanya dari segi akses, kalau kita ingin baca jurnal cetak itu agak merepotkan dibanding kalau sudah online. Kita mesti datang dulu ke sebuah tempat, belum lagi proses nyarinya, terus ketersediaannya gitu ya. Kadang jurnalnya dipinjam sama orang gitu, jadi kita nggak bisa baca, nunggu dulu dalam beberapa waktu gitu. Beda dengan yang online, sekali publikasi itu semua orang bisa langsung baca di mana saja dan kapan saja gitu. Kedua juga dari segi biayanya ya. Teman-teman kan mungkin tahu kalau nyetak eksemplar buku itu pasti pakai kertas ya. Harus ke percetakannya juga gitu ya. Dan waktu pemrosesannya juga cenderung lama untuk satu kali terbitan. Makanya sekarang dipakailah OJS ini gitu, karena OJS didesain untuk mengurangi waktu dan energi untuk tugas administrasi dan manajerial yang berkaitan dengan pengeditan jurnal, dengan tetap memelihara catatan dan efisiensi proses editorial. Jadi OJS ini merupakan sebuah teknologi yang mempermudah proses pengelolaan jurnal. Kadang jurnal juga nerbitin dalam kedua bentuk gitu, baik fisik maupun elektroniknya. Tapi di samping itu, yang online juga nggak selalu bagus gitu. Pasti ada kekurangannya. Apa coba? Kalau dari pengalaman saya, yang bikin penerapan OJS sedikit nggak lancar adalah proses submisinya gitu. Ketika teman-teman mau nyerahin artikel ke sebuah terbitan gitu, teman-teman itu mesti registrasi dulu gitu, isi formulir ini itu gitu. Banyak yang nggak familiar sama istilah yang ada di formulirnya terutama. Dan bagi beberapa penulis katanya cukup menyulitkan ya di proses itu. Nanti kita akan bahas di bagian lain ya kalau soal itu. Nah, jurnal dalam OJS ini punya masa terbit yang berbeda-beda ya teman-teman ya. Ada yang nerbitin 6 bulan sekali, biasanya ikutin semester akademis ya. Ada juga yang setahun sekali dan macam-macam lah ya. Gitu.
Oke, ini adalah katalog terbitan sebuah jurnal yang berisi artikel yang ditulis oleh mahasiswa dan dosen di kita ya. Bisa lihat di sini ada volume dan nomornya gitu. Ini adalah contoh OJS yang menerbitkan jurnal dua kali dalam setahun gitu. Atau per semester gitu ya. Volume 3 ini maksudnya jilid gitu kalau dalam majalah tuh gitu. Dan nomornya itu nandain semesternya biasanya ya. Itu biasanya ya, nggak selalu seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah sekarang kalau teman-teman punya tulisan ilmiah nih, bisakah teman-teman langsung nerbitin di sebuah jurnal? Nah, kita akan lihat prosesnya dulu teman-teman ya. Ups, maaf. Oke, kedua, itu ada proses review ya teman-teman ya. Proses review ini adalah proses peninjauan teman-teman ya. Nah, peninjauan ini biasanya nggak dilakukan oleh mahasiswa, tapi mahasiswa sebagai penulis gitu. Tapi di sini proses ini melibatkan seorang mitra bestari atau reviewer untuk periksa tulisan yang teman-teman kirim. Nah, mereka periksa apakah tulisan yang teman-teman kirim itu udah menuhin syarat yang mereka tetapin atau belum gitu. Kalau belum, tulisan yang teman-teman kirim, mereka akan balikin lagi gitu, ya. Nah, jadi teman-teman harus ngulang lagi nih dari proses submisi gitu ya. Makanya setiap OJS itu ngasih kita yang namanya template atau contoh format penulisan. Bisa kita unduh di jurnal tujuannya masing-masing ya. Makanya perhatiin pemformatannya dari mulai huruf hingga ke kontennya. Kalau di templatenya ukurannya huruf 14, jangan kita ubah jadi 12. Karena hal kecil begitu pun kadang akan kita bikin tulisan kita dibalikin lagi gitu. Nanti sistem templating ini akan kita bahas ya. Nah, terakhir sebelum publikasi, kalau misal tulisan teman-teman sudah memenuhi syarat, tulisan teman-teman akan melalui proses editing atau penyuntingan. Nggak usah saya buletin lagi lah ya, udah jelas letaknya di mana. Mulai dari struktur ya, kalimat gitu, struktur kalimat, terus ejaan, format dan lain-lain. Nah, maka barulah tulisan yang teman-teman tulis itu dapat dimuat. Nah, begitu teman-teman ya. Oh ya, jangan kaget kalau misalkan teman-teman pada proses submisi dikenakan biaya publikasi. Ini sudah umum di berbagai lembaga publikasi. Makin bereputasi biasanya makin mahal. Karena ya seperti barusan kita lihat, ketika tulisan kita mau diterbitkan, kita secara nggak langsung ngelibatin pihak lain untuk nyempurnain tulisan kita. Kalau teman-teman ingin lihat langsung prosesnya, insya Allah akan saya sediakan prosesnya di pojok kanan atas video atau melalui link deskripsi ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian templating. Kita lihat di sini yang dimaksud dengan template itu apa. Oke, di setiap halaman OJS itu selalu nyediain yang namanya template gitu. Template itu sebuah dokumen yang bisa kita unduh dan biasanya ada di laman utama jurnalnya. Nah, template inilah yang harus kita miliki terlebih dahulu sebelum kita menulis. Biasanya juga template itu ada gambar Microsoft Word-nya ya, buat nandain bahwa ini tuh dokumen. Karena di dalam template biasanya berisi aturan-aturan penulisan. Kalau ikon Word warna biru diklik, otomatis browser kita atau peramban kita akan mendownload sebuah dokumen. Biar lebih kebayang, kita akan lihat isi dari sebuah template. Oke, template atau juga disebut author guidelines ya. Atau dalam bahasa Indonesianya itu adalah panduan penulis. Di sini saya punya dua contoh template yang berbeda. Yang sebelah kiri, template yang berlaku di kampus kita. Yang sebelah kanan itu contoh dari Universitas Jember, ya. Yang nunjukin itu loh yang harus diperhatikan saat menulis. Ada ukuran huruf, ada header, ada ini bold atau enggak, ya. Terus juga ada ada jenis hurufnya Times New Roman berlaku untuk semua penulisan isi tiap-tiap bab dan subbab begitu. Ya, jadi fontnya juga udah ditentukan gitu. Nah, ini teman-teman kalau misalkan jurnalnya ngasih font Arial, jangan jadi Times New Roman. Mentang-mentang itu yang berlaku di kampus kita. Nggak bisa seperti itu ya teman-teman ya. Jadi itu kalau teman-teman mau baca, itu teman-teman boleh cari di Google yang namanya gaya selingkung ya. Jadi intinya template ini ngasih tahu, nah artikel yang bakal diterima di OJS kita ini kayak gini loh ya. Ini dokumen Word yang bisa dibuka terus diedit kok ya. Terus bagaimana caranya pakai template ini Pak? Ya. Yang jelas ya teman-teman,
mesti buka dulu templatenya di pengolahan kata kayak Microsoft Word atau Google Docs atau WPS Office ya, atau apalah ya teman-teman pakainya. Teman-teman tinggal ganti bacaan yang tersedia aja, misalkan bacaan instruction gitu ya. Bacaan instruction ini nih ya, itu kita bisa ubah dengan judul karya kita. Contohnya analisis tokoh dari novel A dengan pendekatan B gitu ya. Atau kita jelasin dari atas dulu deh ya. Nah, oke, saya hapus dulu. Nah, oke. Ya, yang paling atas itu ada volume dan nomor ya. Please, maaf. Nah, ini ada volume dan nomor. Nah, untuk masuk ke situ, teman-teman itu mesti masuk ke header ya, teman-teman ya. Masih ingat teman-teman ya, untuk masuk header kita bisa klik 2 kali. Nah, setelah itu kita akan masuk header untuk bisa ngedit teksnya. Itu perlu teman-teman ganti sesuai di volume berapa teman-teman akan ikut nerbitin gitu. Terus ada juga yang namanya ISSN nih teman-teman ya. Nah, ini teman-teman nggak perlu isi gitu. Pokoknya semua yang ada di template jurnal, ada tulisan XXXX-nya itu akan disediakan nanti ketika artikel teman-teman itu udah disunting gitu. Terus juga ada author name ya di sini ya. Author name ini adalah nama penulis gitu teman-teman. Di bawahnya ada author affiliation dan address. Nah, ini diisi sama nama kampus dan alamat kampus. Terus ada juga email ya. Nah, ini yang barusan saya tandain XXX nggak usah diisi ya, ada received dan accepted gitu. Karena ini nanti akan diisi oleh jurnalnya gitu ketika sudah terbit. Nah, isi artikel mulai dari sini ada abstrak gitu ya. Nah, abstrak ini gambarin keseluruhan tulisannya mau bahas apa dan hasilnya gimana gitu. Nah, sebelum pembacanya terlalu jauh baca gitu ya. Nah, ini karena ini bukan karya fiksi gitu. Dimana pembacanya dibuat penasaran dulu, enggak ya. Ini harus jelas dulu ini mau bahas apa gitu sebelum pembacanya buang-buang waktu gitu. Ah, ternyata bukan ini nih yang saya cari itu ya. Tapi abstraknya nggak akan saya bahas sekarang ya untuk keperluan durasi. Mungkin isi dari setiap strukturnya bisa teman-teman pelajari sendiri ya. Nanti download templatenya, itu nanti akan ada strukturnya ya. Saya yakin banyak artikel atau video yang udah bahas juga gitu ya mengenai struktur dari jurnal ini. Atau insya Allah kita akan buatkan di kesempatan lain ya. Intinya yang harus sekarang teman-teman pelajari adalah pemformatannya ya, seperti contoh di sebelah kanan. Coba teman-teman amati judul ukurannya harus berapa gitu. Cetak tebal apa enggak, terus susunan abstraknya Inggris dulu atau Indonesia dulu ya. Di sini pakainya abstrak Inggris aja atau ada dua-duanya nih ya, ada atau bahasa Indonesia aja ya. Nah, itu yang teman-teman mesti pelajari dulu ya. Terus atau berapa kata maksimalnya ya. Biasanya di abstrak itu maksimal katanya itu ada 200 teman-teman ya. Untuk latihan, nanti coba teman-teman ubah deh ya makalah yang udah pernah teman-teman buat ke dalam bentuk artikel melalui template ini ya. Saya yakin itu memungkinkan gitu, karena strukturnya nggak jauh beda kok dari makalah ya. Ada pendahuluan, metode, sama hasil gitu. Yang baru mungkin abstraknya aja ya. Oke. Nah, ini adalah contoh cara pakai template gitu. Misalkan tulisan kita sudah kita mau terbitin, ada di dokumen, tapi ada dokumen lain ya. Nah, karena kita tetap harus mengacu pada template gitu ya. Oke, misalkan di contoh kita lihat ya, itu si contohnya ngopi dari aplikasi catatan kayak OneNote gitu. Terus dia copy paste tuh ya. Copy pastenya itu jangan cuma tekan Ctrl C sama Ctrl V aja, karena itu akan mengubah format hurufnya. Kita bisa lihat cara mengkopinya itu di klik kanan, terus pilih paste gitu. Oke, kita lihat lagi ya. Nah, di sini klik kanan, salin ya. Setelah itu blok dan tuh pilih yang itu tuh, yang paling pinggir, yang ada gambar A ya. Nah, ini dinamakan face value atau tempelin nilainya aja ya. Jadi dengan cara seperti ini kita nggak akan ngubah dari format dari templatenya gitu. Kalau ada yang perlu disesuaikan silahkan format langsung aja kayak di contoh itu ya. Dia format ulang lagi spasi sama kapitalisasinya gitu. Karena contoh yang dia punya itu pakai huruf kapital awalnya aja, sementara yang diminta di template itu pakai huruf besar ya. Nah, hal-hal itu yang teman-teman mesti patuhi gitu. Supaya nanti tulisan teman-teman itu gampang gampang ditinjau gitu, gampang ditinjau, nggak terlalu menyulitkan juga di proses penyuntingannya ya.
Oke, sekian teman-teman, itu saja mungkin perkuliahan hari ini. Kalau kita ulas sedikit, kita perlu mengetahui OJS ini sebagai teknologi yang membantu akademisi mempublikasikan sebuah jurnal yang di dalamnya terdapat artikel gitu. Mudah-mudahan dapat memberi pencerahan juga mengenai bagaimana tulisan ilmiah kita dapat diterbitkan, sehingga dapat diakses orang banyak dan tentunya memberi manfaat ya, terutama di bidang akademis. Kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan atau ditambahkan, silakan saja tulis di kolom komentar. Atau kalau mau mencoba membantu menjawab pertanyaan Anda yang teman-teman tanyain juga dipersilakan ya teman-teman ya. Semoga teman-teman sehat selalu, saya doakan ya. Salam juga buat keluarga di rumah dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.